Setelah sebelumnya Tang San bertemu kembali dengan Xiao Wu di mana mereka harus terlibat duel epik melawan pasukan Balai Roh Pelindung, sampai-sampai Tang San berniat mengorbankan nyawanya untuk melindungi Xiao Wu dari Hulina dan pasukan Balai Roh Pelindung yang mencoba menangkapnya. Sampai akhirnya Xiao Wu yang tidak kuasa melihat hal itu kemudian justru mengorbankan dirinya dengan menyerahkan jiwa dan semua yang dia miliki kepada Tang San, yang mana hal itu membuat tubuhnya kembali ke bentuk aslinya, yaitu kelinci tulang lunak. Tentu saja hal itu pun membuat Tang San sangat marah, di mana dia berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk menuntut balas menghancurkan Balai Roh Pelindung dan membangkitkan kembali Xiao Wu. Sementara itu diperlihatkan Master Dugu dan Pangeran keempat yang masih berusaha untuk menyelamatkan Kaisar dari tangan putra mahkota, di mana mereka menerobos masuk ke kamar beliau lewat jalur rahasia. Sayangnya kali ini rencana mereka sudah diantisipasi oleh putra mahkota dengan memindahkan Kaisar, sehingga begitu Pangeran keempat sampai di sana, dia langsung digrebek oleh putra mahkota dan kaki tangannya yang sudah standby di tempat itu, di mana putra mahkota berniat untuk melimpahkan semua tuduhan kejahatan kepadanya. Untungnya Master Dugu datang tepat waktu dan langsung membawa Pangeran keempat kabur. Di sisi lain, putra mahkota pun tidak tinggal diam dan langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka berdua sampai keluar wilayah istana, di mana mereka secara tidak sengaja justru bertemu dengan Tang San yang sedang dalam perjalanannya kembali ke Akademi Silangke, di mana Tang San pun langsung membantu mereka kabur dari kejaran kaki tangan putra mahkota. Menyadari ada yang tidak beres, Tang San pun kemudian menemui Master Dugu setelah situasi aman, di mana Master Dugu kemudian menceritakan apa yang selama ini terjadi di dalam istana dan rencananya bersama dengan Pangeran keempat untuk menyelamatkan Kaisar. Jadi sebenarnya kecurigaan Master Dugu terhadap putra mahkota sudah muncul sejak belasan tahun silam saat Pangeran Kerajaan Tiando yang kedua dan ketiga tewas secara berurutan oleh racun langka yang menurutnya satu-satunya master racun yang bisa membuatnya berasal dari pihak Balai Roh Pelindung. Lalu di setiap kematian mereka, Master Dugu selalu mencium aroma racun itu dari putra mahkota, namun dia tidak berani berkata-kata karena masih belum punya bukti yang cukup kuat. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena pangeran kedua dan ketiga saat itu lebih unggul dalam segala aspek dari putra mahkota yang merupakan pangeran pertama, di mana mereka lalu digadang-gadang akan menjadi penerus kaisar, sehingga bisa dipastikan kalau ada yang berniat untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan. Dan sejak saat itulah, pangeran keempat yang sebenarnya memang sangat pintar mulai menyadari ada yang tidak beres, di mana dengan instingnya untuk bertahan hidup, dia terpaksa berpura-pura menjadi bocil kematian dan sering melawan kehendak kaisar agar tidak dinobatkan menjadi penerus kerajaan dan terhindar dari upaya pembunuhan yang belum jelas dilakukan oleh siapa. Master Dugu curiga kalau itu semua ada hubungannya dengan Balai Roh Pelindung. Ditambah lagi orang yang tadi mengejarnya juga adalah seorang Master Roh dari Balai Roh Pelindung yang dia sendiri tidak tahu sejak kapan bisa berada di istana dan bekerja untuk putra mahkota. Sementara itu di Akademi Silangke, diperlihatkan Master Xiao yang sempat mengalami kendala di mana setengah dari pasukan yang seharusnya dia latih tidak datang ke pelatihan di hari itu. Ternyata hal itu adalah ulah dari Panglima Naga yang sengaja meliburkan mereka karena menilai kalau latihan yang dibuat Master Xiao terlalu berat. Padahal hal itu sengaja dilakukan oleh Master Xiao karena Balai Roh Pelindung bisa menyerang mereka kapan saja, dan oleh karena itu dia harus cepat menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
Sayangnya dengan status level kultivasi Master Xiao yang memang berada di bawah para prajurit yang dia latih, mereka justru merendahkannya dan menganggap kalau Master Xiao tidak pantas untuk melatih mereka. Selain itu, para prajurit itu juga merasa kalau mereka diperlakukan lebih seperti budak dengan beban latihan yang tidak masuk akal, yang mana sebenarnya juga untuk kebaikan mereka sendiri. So, untuk membuktikan kalau latihan yang dia buat masih dalam batas wajar, Master Xiao lalu berniat untuk terjun langsung menjalani pelatihannya sendiri, dan jika dia tidak tumbang, maka semua prajuritnya diminta untuk kembali melanjutkan pelatihan itu. Disinilah Tang San kemudian muncul untuk membela gurunya dan mengambil alih tugas tersebut sambil menantang Panglima Naga untuk memberinya tantangan yang lebih berat. Jika gagal, Master Xiao akan mengembalikan plat militer yang diberikan Kaisar kepadanya. Namun jika Tang San berhasil melewati tantangan itu, maka dia menuntut Panglima Naga untuk klarifikasi dan meminta maaf kepada Master Xiao, sekaligus untuk membuat para pasukan kerajaan paham kalau metode latihan yang digunakan oleh Master Xiao memang ampuh karena selama ini dia dan teman-temannya memang dilatih seperti itu. Pembuktian Tang San pun akhirnya dimulai, di mana dia diminta untuk berlari sebanyak 20 putaran di bawah 60% tekanan roh Panglima Naga yang ternyata dapat dia lakukan dengan cukup santai. Tang San bahkan meminta Panglima Naga untuk menambah lagi tekanan rohnya untuk membuktikan kekuatannya. Meskipun agak kewalahan, Tang San masih tetap mampu melewatinya hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan 20 putaran. Di sini, Tang San bahkan menunjukkan cincin roh 100.000 tahunnya kepada Panglima Naga, yang mana hal itu seperti sebuah keajaiban di umurnya yang masih 20-an mampu mendapatkan cincin roh merah, di mana hal itu otomatis membuat Panglima Naga terpukau sekaligus kagum. So, dia pun secara fair play mengakui kekalahannya dan meminta maaf pada Master Xiao. Dia juga menjamin kalau kedepannya dia tidak akan lagi ikut campur dalam pelatihan dan mempercayakan seluruh pasukannya sepenuhnya kepada Master Xiao. Lanjut ke malam harinya. Di sini melihat cincin roh merah milik Tang San, Master Xiao dan yang lainnya justru sedih karena itu artinya sesuatu yang besar telah terjadi kepada Tang San dan Xiao Wu. Lalu setelah menceritakan apa yang terjadi kepada mereka, meskipun sempat emosi, namun Master Xiao meminta mereka semua untuk berpikir jernih karena mau bagaimanapun juga, saat ini mereka belum punya kekuatan untuk melawan Bibi Dong dan pasukannya. Jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana mereka bisa membantu Tang San membangkitkan kembali Xiao Wu sambil mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya agar mereka bisa balas dendam kepada Balai Roh Pelindung. Lalu sebagai bestie, Daemu Bai dan yang lainnya pun satu persatu sempat mencoba untuk menghibur Tang San. Bahkan Rongrong berjanji untuk membantu mencari ginseng kelas 9 untuk membangkitkan kembali Xiao Wu. Tapi namanya juga orang lagi sedih, Tang San lebih memilih untuk menenangkan dirinya sendiri di kamar bersama dengan Xiao Wu yang telah kembali ke settingan pabrik menjadi binatang roh kelinci. Lalu saat Tang San ikut membantu mengobati anggota klan Rongrong yang terluka akibat serangan Balai Roh Pelindung, di sini saking rindunya, sampai-sampai Tang San memunculkan bayangan Xiao Wu di mana dia justru menyadari satu hal, bagaimanapun mereka berlatih dan menjadi seorang master roh level tinggi, mereka tidak akan bisa mengalahkan Balai Roh Pelindung. Disinilah muncul ide untuk membangun sekte sendiri di mana dia berniat akan mengumpulkan para korban dari Balai Roh Pelindung dan menyatukan kekuatan orang-orang yang berambisi tersebut untuk mengalahkan mereka bersama-sama. Jayo. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan Tang San yang sedang menunjukkan tulang roh laba-labanya yang bermutasi kepada Master Xiao, di mana beliau menjelaskan kalau kemungkinan fenomena ini adalah penggabungan tulang roh yang hampir mustahil terjadi karena biasanya orang yang bisa menggabungkan tulang roh adalah seorang master yang paling tidak sudah memiliki 6 tulang roh, sementara Tang San hanya memiliki 4.
Di sini, Tang San juga menceritakan tentang apa yang dialami oleh Master Dooku kalau internal kerajaan Tiandou sedang tidak baik-baik saja, yang intinya kalau putra mahkota diduga telah berkolusi dengan Balai Roh Pelindung. Sehingga Master Xiao diminta untuk berhati-hati, apalagi beliau telah dipercaya Kaisar untuk melatih pasukan militer kerajaan. Tidak hanya itu, Tang San juga menceritakan tentang niatnya untuk mendirikan sebuah sekte independen yang dinamakan Sekte Tang. Meskipun dia baru saja diterima kembali ke Sekte Haotian, tapi menurutnya Sekte Haotian belum sepenuhnya mengakui Tang San karena dia belum menyelesaikan 3 tugas yang sebelumnya diminta oleh tetua sekte. Sehingga sah-sah saja jika dia membuat sekte sendiri dengan tujuan untuk melawan Balai Roh Pelindung. Selain mendapat restu dari Master Xiao, rekan-rekannya juga mendukung penuh rencana Tang San. Bahkan Ma Hongjun secara sukarela langsung bergabung menjadi anggota pertama. Namun berbeda dengan Daemu Bai, Zhu Qing, dan Rongrong yang belum bisa bergabung karena masih terikat dengan sekte dan kerajaan mereka masing-masing. Meskipun begitu, mereka akan tetap membantu Tang San jika suatu saat membutuhkan bantuan. Disinilah Tang San lalu meminta Rongrong untuk mempertemukannya dengan ayahnya. Di sini, Tang San juga merasakan ada seorang mata-mata yang menguping obrolannya, di mana dia menduga kalau orang itu adalah anggota dari Balai Roh Pelindung. Namun ternyata orang itu adalah Ousike yang telah kembali dari perantauan. Di sini, dia mengaku malu untuk menemui Rongrong dan ayahnya setelah mendengar kabar kalau sektenya telah hancur, sedangkan alasan utama Ousike merantau ke utara adalah untuk menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi mereka. Saat itulah, Tang San lalu menceritakan tentang Xiao Wu bahwa kasarnya apa yang dia rasakan belum seberapa, dimana otomatis setelah mendengar apa yang terjadi kepada Xiao Wu membuat Ousike paham dan akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali ke akademi. Sesampainya di sana, Ousike akhirnya bertemu kembali dengan Rongrong setelah sekian lama berpisah, sementara Tang San mengajak ayahnya Rongrong untuk membicarakan sesuatu. Di sini untuk memastikan tidak ada yang menguping pembicaraan mereka, Tang San menggunakan kekuatan pengendalian wilayah di mana dia bermaksud untuk berkoalisi dengan sektenya Rongrong dan menawarkan senjata rahasia dalam jumlah banyak untuk berjaga-jaga dari ancaman Balai Roh Pelindung. Ternyata ayahnya Rongrong juga telah mengetahui kalau Tang San berniat untuk mendirikan sekte baru, dan dari sinilah akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama, di mana sektenya Rongrong akan memberikan dukungan finansial untuk mengembangkan sekte Tang, sementara Tang San akan mensuplai senjata rahasia kepada mereka. Pada waktu yang bersamaan, Ousike muncul untuk menyatakan keseriusannya dengan Rongrong pada ayahnya, sekaligus menunjukkan apa yang telah dia dapatkan setelah merantau ke wilayah utara. Di sini dia menantang Master Tulang, orang nomor 2 di sekte. Banyak sekali cincin rohnya, selisih 30 level dengan Ousike, dan meskipun Ousike adalah Master Roh tipe pendukung, dia tidak gentar sedikit pun dan langsung menyerang dari segala arah. Bahkan mereka dibuat mak plenggong ketika Ousike kini memiliki skill baru, yaitu mengkopi atau menyalin roh pelindung milik orang lain, di mana dia menggunakan darah Tang San sebagai pemicunya untuk menjiplak roh pelindung rumput biru perak miliknya. Meskipun Ousike masih tetap kalah telak di hadapan Master Tulang, namun berhubung Ousike memang tipe pendukung, semua orang tetap dibuat kagum ketika dia bisa mengambil salah satu kancing milik Master Tulang dalam pertarungan tersebut, di mana hal itu membuktikan kalau Ousike mampu menerobos batasan roh pelindung miliknya sendiri dan layak untuk melindungi Rongrong. Tidak hanya itu, dia juga memutuskan bergabung dengan Sekte Tang karena sebagai sahabat, dia ingin membantu Tang San melawan Balai Roh Pelindung di garda terdepan. Singkat cerita, untuk lanjut merealisasikan pembentukan sekte barunya, Tang San lalu pergi menemui Bibi Hua untuk mencari info tentang keempat klan yang dulunya menopang kekuatan sekte Haotian saat sedang hebat-hebatnya, di mana Tang San berniat untuk meminta dukungan mereka semua untuk menjadi anggota sektenya, meskipun menurut Bibi Hua hal itu bukanlah perkara yang mudah.
Keempat klan itu adalah klan kekuatan, klan pertahanan, klan kelincahan, dan klan penghancuran, di mana masing-masing dari mereka mempunyai keunggulan sendiri. Klan kekuatan dikenal dengan tenaganya yang besar, ahli dalam pembuatan senjata yang dipimpin oleh seorang master bernama Tai Tian. Menurut Bibi Hua, klan ini juga adalah yang paling dekat dengan ayahnya Tang San, sehingga jika dia ingin membujuk keempat klan itu, maka klan kekuatan adalah pilihan pertama yang paling masuk akal. Lalu yang kedua yaitu klan pertahanan yang seperti namanya, mereka dikenal karena klan itu berisi arsitek-arsitek handal yang hebat dalam bidang konstruksi, merancang benteng pertahanan. Sebenarnya ketua klan itu adalah orang yang cukup terbuka, namun sejak kejadian penyerangan Balai Roh Pelindung puluhan tahun silam, dia jadi menyimpan kebencian terhadap ayahnya Tang San yang mungkin akan membuatnya sedikit agak kerepotan. Selanjutnya ada klan kelincahan, di mana mereka adalah seorang penjelajah dan pengintai natural berkat roh pelindung walet runcing yang mampu membuat mereka bergerak dengan sangat cepat. Ketua klan itu juga adalah paman dari Bibi Hua dan ayahnya Tang San, jadi masih bisa dibilang simbah. Namun sejak sekte Haotian mengisolasi diri dan menelantarkan mereka semua, mereka tidak pernah lagi melakukan kontak dengannya. Lalu yang terakhir adalah klan penghancuran, di mana meskipun namanya hancur-hancuran seperti finansial, mereka memiliki teknik rahasia pembuatan obat, mau obat wasir, obat kuat, obat nyamuk, semua bisa mereka buat. Sayangnya klan itu juga adalah yang paling parah terkena imbas penyerangan Balai Roh Pelindung, di mana adik dari ketua klan sendiri yang menjadi korban penculikan dan bahkan nasibnya belum diketahui hingga saat ini. Sesuai anjuran Bibi Hua, Tang San lalu memutuskan untuk lebih dulu pergi menemui klan kekuatan bersama dengan rekan-rekannya untuk membicarakan niatnya membangun sekte baru. Dan tepat seperti dugaan, tetua Tai Tian sebagai pemimpin dari klan tersebut langsung menyambut baik niat Tang San karena dari dulu dia memang selalu setia kepada ayahnya Tang San. Sedikit informasi, setelah memisahkan diri dari sekte Haotian, klan kekuatan ini mengalami kesulitan karena perekonomian mereka menurun drastis, sampai-sampai beberapa dari mereka memutuskan untuk joget satbor. Jadi meskipun membangun sekte baru juga membutuhkan modal besar, Tang San lalu mencoba memanfaatkan keterampilan klan kekuatan dalam pembuatan senjata untuk mengerjakan proyek tender dari sektenya Rongrong sebagai modal awal perekonomian mereka. Masalahnya, tetua Tai Tian ternyata mempunyai trauma sendiri dalam membuat senjata perang karena dulu dia dipaksa untuk merancang sebuah senjata oleh Balai Roh Pelindung yang kemudian digunakan untuk membantai satu desa hanya untuk menguji senjata tersebut. Jadi sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti dan berjanji untuk tidak lagi membuat senjata untuk siapapun. Di sini, Tang San menyadari bahwa untuk mengubah keputusan tetua Tai Tian sebenarnya hanya cara pandangnya saja yang menilai kalau sebuah senjata hanya digunakan untuk kekerasan. Oleh karena itu, dia bersama rekan-rekannya lalu berencana untuk menanamkan isme-isme, siapa tahu tetua Tai Tian nantinya akan berubah pikiran. Sebagai langkah pertama, Tang San dan Ma Hongjun berpura-pura untuk latihan dengannya sambil memamerkan kehebatan mekanisme senjata yang dia rancang dengan maksud untuk membuat tetua Tai Tian penasaran. Walaupun di sini tetua Tai Tian memang tidak bisa menyembunyikan ketertarikannya kepada senjata itu, namun ternyata dia tetap pada pendiriannya karena dia sendiri juga menyadari trik yang sedang dimainkan oleh Tang San. Tapi di sini Tang San tidak kehabisan akal, di mana keesokan harinya dia lalu mengajak tetua Tai Tian untuk pergi mengunjungi sektenya Rongrong dengan dalih untuk mengerjakan proyek lain di luar persenjataan sehingga tetua Tai Tian akhirnya tidak bisa menolak permintaan tersebut. Begitu sampai di sana,
Tetua Taetian dibuat kaget karena ternyata dia diminta untuk membuatkan anggota tubuh palsu bagi para korban penyerangan Balai Roh Pelindung. Disinilah hatinya kemudian mulai tergerak karena ketika sedang mengamati salah satu pasien, dia tidak sengaja melihat orang tersebut memakai senjata rahasia buatan Tangsan yang menurut pengakuan pasien tersebut, senjata itu telah menyelamatkan nyawanya. Jika tidak ada senjata itu, mungkin dia sudah tewas di tangan prajurit Balai Roh Pelindung saat penyerangan terjadi. Sampai akhirnya Tetua Taetian pun melihat sendiri kalau apapun senjata itu tetap merupakan benda mati, tergantung pemakainya yang akan menggunakannya untuk menyakiti atau melindungi. So dia pun akhirnya setuju untuk mengerjakan proyek senjata rahasia tersebut. Untuk memulai proyek itu, pertama-tama mereka jelas akan membutuhkan logam yang sangat banyak, di mana tanpa buang waktu, mereka pun kemudian langsung OTW menuju Asosiasi Pandai Besi untuk belanja bahan baku yang akan mereka butuhkan. Singkat cerita, setelah mendapatkan bahan logam yang dibutuhkan, mereka menuju ke markas besar klan pertahanan dan disambut baik oleh ketua klan tersebut yang kita panggil saja Badak Tua. Perlu diketahui, Tetua Taetian memiliki andil besar dalam membangun klan pertahanan sehingga tidak heran jika Badak Tua sangat antusias menyambut kedatangan Tetua Taetian yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri dan menjamu mereka sebagai tamu kehormatan. Sampai di sini, Badak Tua masih welcome dengan kedatangan tim monster Silangke karena reputasi mereka yang pernah mengalahkan anggota terbaik dari Akademi Balai Roh Pelindung di kompetisi elit 5 tahun yang lalu. Namun suasana yang sebelumnya santai tiba-tiba berubah tegang ketika Tangsan memperkenalkan dirinya adalah anak dari Tang Hao yang merupakan anggota dari Sekte Haotian, di mana Badak Tua langsung mengusirnya dari tempat tersebut. Ternyata selama ini beliau menyalahkan Tang Hao karena akibat perbuatannya, Sekte Haotian yang menjadi tonggak utama untuk melindungi klan mereka dari ancaman Balai Roh Pelindung justru mengisolasi diri setelah apa yang terjadi kepada Tang Hao dan terkesan menelantarkan mereka begitu saja. Saat itulah, Tangsan kemudian meminta maaf atas nama ayahnya dan tujuan dari kedatangannya ke sana adalah untuk mengajak mereka bergabung dengan Sekte Tang dan bersama-sama melawan Balai Roh Pelindung. Tapi dari point of view seorang senior yang telah menghabiskan hidupnya dalam berpolitik, Badak Tua menilai Tangsan halu jika anak ingusan seperti dirinya ingin melawan Balai Roh Pelindung. Disinilah Tangsan lalu menantang Badak Tua untuk membuktikan kalau dirinya mampu melindungi keempat klan dan berharap beliau mau memberinya kesempatan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Hulina yang juga sampai di Sekte Perisai Gajah, salah satu sekte besar yang mendukung Balai Roh Pelindung. Bahkan pemimpin Sekte Perisai Gajah juga telah berhasil memaksa beberapa klan kecil untuk bergabung dengan mereka untuk mendukung Balai Roh Pelindung. Namun mereka masih memiliki satu hambatan, yaitu klan pertahanan yang selalu menolak tunduk kepada mereka karena pemimpinnya memang terkenal keras kepala. Di tengah obrolan tersebut, dua orang anggota Sekte Perisai Gajah melaporkan kalau mereka sebelumnya melihat klan pertahanan telah mendapat bala bantuan dari beberapa orang yang salah satunya adalah murid Sekte Haotian. Di mana kabar itu pun tentu saja membuat pemimpin Sekte Perisai Gajah syok karena yang dia ketahui selama ini Sekte Haotian telah mengisolasi diri. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk langsung mendatangi markas klan pertahanan untuk memastikan kabar tersebut. Kembali ke pertandingan Tangsan melawan Badak Tua. Di sini mereka membuat lingkaran di mana salah satu orang yang keluar dari lingkaran tersebut akan dianggap kalah. Tentu saja, awalnya Badak Tua sempat meremehkan Tangsan dan menilai kalau dia hanyalah bocah bau matahari yang sok-sokan mau menjadi pahlawan. Namun ketika Tangsan terus-terusan menggempur pertahanannya menggunakan palu Hotian, akhirnya beliau pun benar-benar serius melawan bocil kematian itu setelah menyadari kekuatannya cukup lumayan. Bahkan justru Badak Tua terlihat mulai keteteran menahan serangan jurus palu acak milik Tangsan. Ditambah lagi ketika Tangsan mengeluarkan tulang roh laba-labanya, sampai akhirnya beliau mengaku kalah dan meskipun masih dibilang muda, beliau menilai kalau kemampuan Tangsan sudah layak untuk memimpin sebuah sekte dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan Balai Roh Pelindung.
你小子的确有些本事。 Di waktu yang bersamaan, Sekte Perisai Gajah bersama Hulina dan beberapa utusan Balai Roh Pelindung akhirnya sampai di markas klan pertahanan, di mana mereka langsung belak-belakan untuk memaksa Badak Tua agar tunduk dan bergabung bersama dengan Balai Roh Pelindung. Disinilah Tang San lalu pasang badan di mana dia berdiri mempertahankan Badak Tua dengan menantang Hulina. 并非可以任人拿捏。梳头，那我就成全你。再来滋扰。 Di sini, mereka harus bertarung untuk mengalahkan satu sama lain, di mana momen ini sangat berbanding terbalik ketika berada di kota neraka, di mana mereka harus bekerja sama untuk bisa keluar dari sana. Namun karena kepentingan sekte, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Bahkan Tang San telah mewanti-wanti sejak awal jika Balai Roh Pelindung kembali berbuat semena-mena, maka dia tidak akan segan-segan menganggap Hulina sebagai musuh dan bahkan menghabisinya. Di sini karena ada rasa yang bergejolak di dalam hati, Hulina tiba-tiba mengaku kalah, di mana dia lalu menyatakan kalau hutangnya kepada Tang San yang waktu itu menolongnya dianggap impas dan mulai sekarang mereka tidak terikat hutang satu sama lain. Namun Tang San berkata kalau dendamnya kepada Balai Roh Pelindung belum selesai karena mereka telah menghabisi Xiao Wu yang membuatnya berubah ke bentuk asli menjadi kelinci. Oleh karena itu dia berjanji suatu saat akan menggulung Balai Roh Pelindung sampai ke akar-akarnya. Singkat cerita, setelah Hulina dan yang lainnya pergi, meskipun Badak Tua telah mengakui kemampuan Tang San, beliau masih memiliki satu kendala untuk bergabung dengan Sekte Tang, yaitu keterkaitan Tang San dengan Sekte Haotian. Disinilah Tang San meyakinkannya dengan berkata kalau Sekte Tang tidak ada hubungannya dengan Sekte Haotian, sama sekali berbeda, dan sekarang mereka memang masih belum mampu untuk melawan Balai Roh Pelindung. Namun suatu saat, dia berjanji hanya tinggal menunggu waktu untuk mereka bisa setara dengan Balai Roh Pelindung. Sampai akhirnya Badak Tua pun luluh dan sepakat untuk bergabung dengan Sekte Tang. Setelah itu, Tang San juga memperlihatkan cincin roh keenamnya yang berwarna merah, di mana hal itu membuat Badak Tua semakin respect. Lalu permintaan pertama Tang San kepada mereka adalah untuk meminta bantuan klan pertahanan untuk merenovasi bangunan yang berada di wilayah klan kekuatan untuk dijadikan sebagai markas utama Sekte Tang karena klan tersebut terkenal hebat dalam konstruksi dengan sistem keamanan tinggi. 快21岁了，四宗族齐聚唐门。 Sampai di sini, Tang San juga menanyakan tentang kejanggalan di wilayah tersebut ketika beberapa orang dari sekte kecil sedang mencari tahu keberadaan pemimpin sekte mereka kepada Sekte Perisai Gajah. Badak Tua pun menjawab bahwa setelah Balai Roh Pelindung mengumumkan niatnya yang akan memilih ulang daftar 7 sekte besar, belasan pemimpin sekte kecil mulai menghilang satu persatu secara misterius. Beliau menduga kalau semua itu merupakan ulah dari Sekte Perisai Gajah yang mengintimidasi mereka agar mau tunduk di bawah kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka kemudian membagi tugas di mana Dai Mubai bersama Ju Qing akan pergi ke Sekte Perisai Gajah untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara Tang San, Tetua Taitan, dan Badak Tua akan mengundang pemimpin klan kelincahan untuk membujuknya agar mau bergabung dengan mereka.